nomor 2 teoritis. Kalau di negeri orangnya geblak-geblak, kagak mungkin orang hebat datang kemari, ya kan? Karena kalau orang hebat kalau orang geblak, bukan si geblak jadi hebat, tapi si hebat jadi geblak. Karena geblak itu virus yang luar biasa. Coba aja jajal kalau orang geblak, langsung kita geblak. Karena itu kita bukan kagak punya apa-apa. Itu orang hebat yang datang kemari semuanya. Nah itu peradaban itu kita mesti kembalikan. Tidak bisa peradaban Nusantara yang begini hebat dikembalikan oleh elit politik dan elit pemerintahan yang menganut pahaman peradaban bangga besar. Tidak bisa, tidak mungkin. Ini kan orang-orang nggak punya peradaban, semua yang berkuasa sekarang. Nggak mungkin. Jadi karena itu wahai saudara-saudara, bangkitlah. Kita ini bangsa hebat kita. Kita bukannya bangsa minun, kita bangsa hebat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi dari kaum komponen. Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah melihat buku secara sekilas ya. Di sana ada tulisan apa? Alexander the Great. Di sana ada tulisan Alexander the Great atau sama juga dengan Iskandar yang Agung. Tapi ternyata yang saya ketahui itu berbeda ya. Misalnya jadi Iskandar Zulkarnain dan Iskandar juga ditulis adalah nabi. Padahal saya tidak pernah mendengar bahwa Iskandar Zulkarnain itu menjelaskan kalimat tauhid. Itulah ya, hakikat nabi kan seperti itu. Terus kedua tentang Plato juga itu sama Socrates dan Aristoteles, mereka juga tidak pernah mengajarkan tauhid, pahamnya adalah naturalis, ateis dan selanjutnya. Dan dia juga bukan nabi, tapi itu ditulis nabi informasinya. Jadi saya merasa keberatan dengan buku tersebut. Terus masalah Illuminati memang kalau dalam bahasa Indonesia memang pencerahan, tapi yang dimaksud Illuminati di sini adalah organisasi esoteris. Jadi ketika kita bicara pencerahan dan organisasi esoteris itu sesuatu yang berbeda. Di sini buku juga menjelaskan bahwa ini yang di sini memiliki kebaikan. Padahal saya tidak melihat sedikit pun kebaikan. Kalaupun ini ada kebaikan, ada banyak sekali versi tentang Alexander the Great. Karena di dalam kisah yang disebarkan kepada kita di Indonesia, misalnya di dalam riwayat Iskandar Zulkarnain Melayu itu digabung dengan satu tokoh lain yang sangat besar, yaitu Darius Agung, Raja Persia. Karena Alexander the Great ini dalam sejarah ketika menaklukkan Persia, dia dirasuki oleh jiwa musuhnya ini Darius Agung. Darius Agung ini hebat, maka namanya kemudian di dalam bahasa Persia disebut Iskandar. Iskandar itu bukan sebutan Arab, tapi Persia. Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain meninggal dalam usia 32 tahun, meninggalnya itu di Persia. Yang datang ke sini itu adalah keturunan dan anak buahnya, tapi dilihat sebagai Iskandar Zulkarnain. Nah ini mitosnya begitu. Nah mitosnya itu dia itu tidak kawin karena satu ketika dia ingin hidup abadi. Bagaimana hidup abadi? Dia meninggalkan istana bersama juru matanya, pergi ke tepi sungai untuk mencari air hayat itu, air kehidupan. Maka mengilhami bisa cerita Dewa Luci di Pulau Jawa dan segala macam. Tapi yang karena juru masaknya itu bosan, akhirnya dia berpisah antara Iskandar Zulkarnain dan bosanya. Nah, yang menemukan air hidup itu adalah juru masaknya ini. Maka juru masak itu dalam sejarah abadi selalu disebutkan. Orang Iskandar Zulkarnain sebagai penakluk yang membuktikan sejarahnya. Tapi yang menciptakan sejarah manusia ini adalah seorang penakluk, bukan juru masak. Juru masak diperlukan, tapi juru masak tidak bisa menciptakan sejarah. Itulah kira-kira mana hubungan dengan Iskandar Zulkarnain. Bagaimana kita? Jadi